Ya, mohon monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Apa kabar anak-anak Pak Yani? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Yani, anak-anak? Sehat, Pak. Baik. Sehat, Sehat, Pak. sehat, Pak. Suaranya kok macet? Apa hanya di saya atau yang lain? Ya, Pak, Juga tidak ada suara. Pak Wenas suaranya hilang. Kayaknya Iya, tadi, Pak. sedang Nggak kedengeran, Pak Wina, suaranya. mungkin sedang ngomong terus nih karena sudah Halo, Pak Winas. Mungkin hujan, Pak. keluar. Iya, kayaknya Pak ini. Teknis. Iya, Saya mungkin. tadi pagi. Mohon maaf, Wenas. Bapak Ibu terpental tadi. Ya. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dulu dengan berdoa kepada Mas Pribowo. Mohon untuk dipimpin berdoa. Monggo. Ya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, agar pelajaran kita menjadi lancar dan diberkahi oleh Allah, marilah kita awali dengan berdoa, sikap sempurna, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dina Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Sampun, Pak. Oke, Mas Pribowo. Sebelum kita mulai sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Winas mau tanya, siapa yang tadi pagi melaksanakan sholat subuh? Ayo, tunjuk jari. Ya, Pak. Saya, Pak, sholat subuh. Ya, Pak. Oh, Mas Saya Winas. meskipun bangun jam 6 tetap sholat subuh, Pak. Pak Rofi, ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terus siapa yang sholat subuhnya di masjid? Aduh, angkat tangan. Saya, Pak. Saya, di masjid. Oh, Saya siapa tidak, lagi? Pak. Saya di rumah, Pak. Di rumah. Ya, nggak apa-apa. Yang penting rumah kesiangan, menjalankan Pak. sholat subuh. Nanti Mas Pribowo nanti kalau istirahat ke kantor ya, nanti Pak Winas belikan bakso tusuk. Terima kasih, Pak. Saya juga, Pak. Selanjutnya, gimana? Saya juga. Saya sholat Oh subuh. ya, ya. Mana? Ya, Pak. Mas Iwan, Mas. Oke. Baik, saya absen dulu ya. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa, anak-anak? Pak Andi kayaknya nggak Semua masuk ya? Post ini katanya Andi. belum, Pak. Post Yang ini tidak belum masuk, Mas Andi sama Mbak Agustini ya. Ya, belum Baik. masuk. Belum masuk, Pak. Terima Mas Dwi, kasih. Mas Dwi. Jadi, kita mulai dengan pelajaran kita. Lupa semua?
Pak Wina sudah menjelaskan tentang balik. Masih ingat? Lupa, Pak. sedikit Pak. Lupa ya. Masih, Pak. Sedikit. Mas Dwi. Masuk nggak Mas Dwi? Ya. Tadi pamit ke kamar mandi. Balik, Pak. ada yang tahu balik artinya? Artinya dewasa, Pak. Dewasa. Mas Is. Balik artinya Mas Is? Balik itu Mas Is, balik artinya apa? balik itu sudah itu Pak sudah bertanggung jawab Pak. Sudah bertanggung jawab ya. Mas Pri, balik masih ingat artinya apa Mas Pri? Artinya sudah dewasa, Pak. Sudah mimpi. Bagi laki-laki Baik, sudah pernah dewasa. mimpi. Terima kasih. Jadi balik itu untuk yang laki-laki sudah pernah mimpi basah, kemudian yang perempuan sudah haid. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Bentar ya anak-anak. Ya Pak. Ya, Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan Pak Guru. Wah, sudah Pak. Sudah kelihatan. Kelihatan? Insya ampun. Baik. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran itu nanti anak-anak akan mengetahui tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Kemudian menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kemudian meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selanjutnya, tahukah kalian apakah hijrah itu? Ada yang tahu hijrah itu apa? Pindah, Pak. Berpindah, Pak. Pindah. Pindah kemana? Ke suatu tempat. Ke suatu Ke tempat lain. Baik. Nah, Pasti, Muhammad Pak pindah ke Taufik. Madinah Pak. Ya, dari secara bahasa, hijrah itu artinya memutuskan atau meninggalkan. Kemudian, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah itu ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah. Karena pada waktu itu dakwah Nabi Muhammad dimungsuhi atau ingin dicelakai oleh kaum kafir Quraisy yang berada di Mekah. Selanjutnya, nah sekarang jarak kota Mekah ke Madinah. Dulu Madinah itu adalah sebuah kota yang bernama Yasrib. Nah, jadi sebelum namanya Madinah itu dulu bernama Yasrib. Kemudian anak-anak, Madinah itu terletak di sebelah utara kota Mekah. Jadi dalam peta itu kalau sebelah kanan itu menunjukkan arah barat, sebelah kiri menunjukkan arah timur, atas itu menunjukkan arah utara, kalau ke bawah itu menunjukkan arah selatan. Kemudian
jarak antara kota Mekah ke Madinah itu adalah kurang lebih sekitar 450 km. Jauh ya Pak? Ya, jauh. Pada waktu itu belum ada motor, belum ada mobil. Nabi Muhammad berjalan dengan menggunakan, ada yang tahu? Onta, Pak. Dengan menggunakan onta. Terima kasih. Fotonya dinaikin nggak, Pak? Iya, dinaikin dong Mas Dwi. Oh iya iya. Oh ya ya. Ya. Selanjutnya, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ada 3 sebab. Yang pertama karena dakwah di Mekah itu kurang berkembang karena dimungsuhi oleh para kafir Quraisy yang berada di Mekah. Kemudian yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah dan permintaan penduduk Madinah. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad ke Madinah. Selanjutnya, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib melihat Muhammad yang diperintahkan, yang di tempat itu bukan apa, sebuah rumah itu Muhammad dikepung oleh kafir Quraisy pilihan, sehingga Ali bin Abi Thalib disuruh selimut berwarna hijau supaya mengelabui pemuda-pemuda yang jahat itu, yang kafir Quraisy. Karena Nabi Muhammad datang ke rumahnya Abu Bakar, yang mana Abu Bakar diberitahu bahwa saya sudah diperintahkan oleh Allah bahwa disuruh untuk berhijrah ke Madinah. Dan pada waktu itu Abu Bakar sudah siap menyiapkan barang-barangnya dan 2 onta yang akan dinaiki oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Selanjutnya, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang selanjutnya, awal perjalanan hijrah 3 September yang gula gulita. Abu Bakar beliau beramur untuk apa? Untuk berlindung karena dicerai kaum kafir yang mengatakan bahwa di ada di mulut sahabat dan merpati yang bersarang di situ, sehingga Quraisy yang mengejar itu kalau Nabi Muhammad berada di dalam ini, karena kalau lewat sini pasti sarang banyak kan. Kemudian di dalam tur selamat bersakat di malam Ahad apa ya? Malam. Di 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah. Dijemput oleh Abdullah bin Quraisy. Kemudian tanggal 23 September Nabi tiba di Kuba. Dalam perjalanan itu, Nabi pertama kali tiba di Kuba dan membangun masjid pertama digunakan untuk sholat Jumat. Itu kemudian Nabi barulah berjalan menuju ke Yatsrib atau
yang sekarang menjadi selanjutnya Nabi Muhammad tiba di Madinah. Penduduk di Madinah menginginkan Nabi tinggal di rumahnya masing-masing. Sehingga sini Nabi tinggal di rumahku, sini Nabi tinggal. Akhirnya Nabi Muhammad tidak. Nanti ketika untaku itu berhenti, maka aku akan turun dari unta. Nah, sehingga pada waktu itu untanya turun, kemudian disitulah nanti akan dibangun Masjid Nabawi yang sampai sekarang dipergunakan untuk beribadah umat Islam. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Jangan-jangan tidur semua ini? Ya Pak, Ya, ya Mas Is, ada pertanyaan? saya bertanya Pak, mengapa orang kafir Quraisy itu jahat kepada Nabi Pak? Oh iya. Terima kasih. Kenapa pada waktu itu Nabi Muhammad itu mengajarkan ajaran Islam dan diikuti oleh para sahabat yang semakin banyak sehingga para kafir Quraisy itu merasa terancam kepercayaannya sehingga ingin membunuh Nabi Muhammad yang menyebarkan agama Islam. Oh, Gitu, pasti. ya Pak. Yang lain ada pertanyaan? Tadi Kalau Nabi, tidak ada, saya Pak, ya. Siapa itu? tadi Raffi Pak, Oh ya, ya Pak Raffi. Ya, gimana? tadi Nabi Muhammad jadinya tinggal di mana Pak tadi? Di Madinah. Lupa saya tadi. Nah, tinggal di rumah yang nanti itu dibangun masjid namanya Bapak, kesimpulannya. ngaku Ya. kayak Pak, speakermu yuk ngaku kayak buat tugas Pak. Ora jelas sinyalnya Pak, belas ngaku tenan aku Pak. Oh ya. Oke Mas Andi ya. Yang lain bagaimana yang lain? Sama Pak, nggak kedengeran ini suaranya. Pelan-pelan saja Pak menjelaskannya. Iya ya, terima kasih. Waktunya sama habis. Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, hijrah itu artinya berpindah. Kemudian yang kedua, tekad yang kuat dilandasi iman akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Kemudian yang terakhir, mempererat tali persaudaraan antara umat muslim, maka Islam akan menjadi kuat. Nah, anak-anakku, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tepuk dulu ya. Kalau Pak Winas bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau selamat siang, tepuk 2 kali. Kalau selamat malam, enggak tepuk ya. Oke, kalian siap semua? Ya, Siapa? Ulangi Pak, ulangi. Oke, selamat pagi. Ya, kalau ada aba-aba selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Selamat malam, tidak tepuk. Selamat siang. Selamat malam. Oke, biar nggak ngantuk ya. Andi Pak, Andi tepuk Pak. Kan anak-anak membagi 2 kelompok. Gimana? Ya, Pak. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, Ya Pak. kemudian yang oleh Mas Istiawan. Nah, tolong silakan kalian berkelompok dulu. Ya. Terima kasih. Kemudian silakan kalian dapat kesimpulan tentang
apa yang Pak Wenas sampaikan tadi, kemudian nanti disampaikan di depan kelas. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, marilah pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca tahmid dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahu wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Terima kasih Pak dosen, mohon maaf karena terkendala sinyal. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak apa-apa.